Ilmu hasanah badiripun aturaken dening Abah Kiai Haji Fathul Huda katerusake mangke catatan kaki mawa ilmu hasanah kaping kalih ingkang badhe dipun aturake dening Al Mukarram Abah Kiai Haji Tombadawi dumateng Al Mukarram Abah Kiai Haji Fathul Huda wekdal kawula sumangkaaken Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para kiai, bunyai, sesepuh pinesepuh dan semua jamaah muhasabah Jumat pagi yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Sebelum kita sinau bareng, mari kita membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali, didahului dengan bacaan surat Ali Imran 113, kemudian ditutup dengan surat Ali Imran 114. Bacaannya biasa-biasa saja, tidak usah terlalu cepat dan tidak usah terlalu lambat. Yang penting tidak mencuri. Artinya apa? Kita baca sempurna. Biasanya kalau kita itu terlalu cepat itu sering mencuri. Kita baca ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad syamlakum fakhshawhum fazadahum imana aqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah 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 wa ni'mal wakil. Wangqalabu bi ni'mati minallahi wa lam yamsamsu. Wangqalabu bi ni'mati minallahi lam yamsu. Wangqalabu bi ni'mati minallahi wal fadl 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 lam yamsu. Wangqalabu bi ni'mati minallahi lam yamsu. Attaba'u ridallahu wallahu fatil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan usia kita diberi barokah oleh Allah. Mudah-mudahan anak turun kita diberi barokah oleh Allah. Mudah-mudahan ilmu kita diberi barokah oleh Allah. Mudah-mudahan yang mendapatkan kesulitan dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang pekerjaannya kurang lancar dilancarkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh mendapatkan jodoh, diberi jodoh oleh Allah. Baik itu anak kita maupun cucu-cucu kita. Mudah-mudahan yang punya hutang dibayar oleh Allah. Dan mudah-mudahan dosa kita, dosa orang tua kita diampuni oleh Allah. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa pagi hari ini saya baca hasbunallah ni'mal wakil? Pertama, itu adalah yang namanya hal. Hal itu adalah kondisi batin yang memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Itu namanya hal. Yang kedua, sekarang ini adalah bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu adalah termasuk arba'atul hurum. Itu termasuk 4 bulan yang mulia. Di dalam bulan yang mulia ini ada keistimewaan. Kalau di Mekah atau Madinah atau zaman beliau Rasulullah
di bulan Dzulqa'dah ini adalah Rasulullah banyak melakukan ibadah umroh. Dalam bulan Dzulqa'dah ini Rasulullah sampai 4 kali melakukan ibadah umroh. Sudah barang tentu Allah itu adil. Kita kan tidak bisa ibadah umroh itu. Baik punya uang maupun tidak punya uang. Yang punya uang di bulan Dzulqa'dah tidak bisa. Karena harus yang ibadah haji. Yang tidak punya uang ya otomatis ya. 2 halangannya itu. Namun demikian kita ambil keistimewaannya. Di bulan Dzulqa'dah ini doa-doa kita diijabahi oleh Allah. Amal-amal kita itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Dan biasanya orang ini paling hafal bulan mulia itu hanya di Muharram dan Rajab. Yang Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini tidak seberapa ada perhatian. Nah, mudah-mudahan kita mulai dari jamaah kita ini di bulan Dzulqa'dah ini termasuk bulan yang 4 yang dimuliakan Allah. Kita bisa ngisi dengan zikir, dengan berdoa dimanapun ini Pak. Kita ingatkan semua jamaah-jamaah yang ada di kampung-kampung memaksimalkan waktu subur ini untuk menanam yang sebanyak-banyaknya. Itu yang pertama. Yang nomor 2, bacaan hasbunallah ni'mal wakil. Ini kan bacaan yang luar biasa. Apapun hajat kita dikabulkan oleh Allah. Ini untuk meyakinkan bahwa bacaan ini ternyata tidak lama. Kita tadi hanya 15 menit. Tidak usah bacaan 450 itu berapa jam, tidak usah begitu. Kita yakin tadi baca sudah pelan-pelan sak dungane itu sudah 15 menit. Termasuk sudah kita mulai dengan surat Ali Imran ayat 173 ditutup dengan surat Ali Imran 174. Kemudian kita baca sholawat baru berdoa. Berdoa apa saja. Insya Allah semuanya akan dikabulkan Allah. Yang penting jangan sampai ngeluh. Wis moco doaku kok gak dikabul-kabulnya. Itu adalah satu bukti gagal. Kita gagal. Jadi jangan sampai dalam hati kita wis moco mana kok ndak ada ijabahnya. Itu gagal. Jadi kita selalu mengembangkan yaitu husnudzon dengan Allah. Yakin seyakin-yakinnya doa kita dikabulkan oleh Allah. Kabulnya doa ini kan ada yang tertunda. Jadi tidak sekaligus. Dawuhnya Jamal itu kalau sekaligus itu seperti orang ngamen. Minta langsung diberi mie. Kemudian berpindah. Itu kan masa kita mau seperti itu. Dan juga doa ini ijabahnya tidak selalu sama dengan yang kita minta. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan kita selalu optimis. Selalu berprasangka baik dengan Allah. Bahwa yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik untuk kita. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita ini. Yang biasanya kita ini kan sering mengeluh. Wis moco iki kok gak dijabahi. Alamat ndak akan pernah dijabahi. Yang harus kita koreksi terus menerus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Jumat lalu sudah kita bahas betapa ambisinya Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga doanya Rabbi firli wahabli mulkan layam bahi li ahadin min ba'di. Ya Allah ampunilah saya. Kemudian berilah aku kekuasaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh seorang sesudah saya. Ini kan ambisi yang luar biasa kan. Berarti ambisi ini boleh ya. Ambisi ini boleh. Tapi jangan dibablas no Mas Amin. Nggak Pak Uda kepengin dadi gubernur. Biasanya Mas Amin kan ngono ya. Senengane kan itu. Ya seneng ya, tidak apa-apa lah itu. Maksudnya apa di sini? Ambisi untuk kebaikan. Ambisi untuk kebaikan. Jadi kita tidak usah takut menjadi seorang kaya. Tidak usah takut menjadi seorang yang sukses. Kalau Nabi Dawud sudah kita bahas kemarin adalah seorang nabi dan seorang raja.
Kemudian Nabi Sulaiman mewarisi warisannya abahnya yaitu Nabi Daud, seorang nabi dan seorang raja. Berarti adalah kuasa dan kaya. Berarti kuasa dan kaya. Yang jadi pertanyaan, apakah kira-kira Nabi Daud, Nabi Sulaiman masuknya surga 500 tahun setelah orang miskin? Kan kita sering mendengarkan orang kaya itu masuknya surga 500 tahun setelah orang miskin, padahal tahunnya akhirat. Bahkan Abdurrahman bin Auf saja kan katanya akan masuk surga dengan merangkak. Sudah barang tentu tidak mungkinlah seorang nabi akan masuk surga belakangan. Mari kita renungkan lagi. Ya, kita renungkan lagi kisah-kisah itu. Bahwa 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Itu semuanya kaya semua, Pak. Yang pas-pasannya Sayyidina Ali dari 10 orang itu. Berarti kok tidak sesuai dengan yang kita dengar. 500 tahun akan ketinggalan mendahului orang, akan ketinggalan masuknya surga didahului orang miskin. Kemudian kita pernah mendengar lagi yaitu ada 3 orang. Yang satu orang mati syahid. Yang satu adalah seorang yang alim, ustadz. Yang satu adalah seorang kaya yang dermawan. Ketika orang alim, ketika orang yang mati syahid, itu dihisab. Itu kan minta, ya Allah masukkanlah saya ke neraka, ke surga lebih dahulu. Karena apa? Karena saya mengorbankan darah saya, nyawa saya untuk berjuang di ilahi kalimatillah. Sehingga saya mati terbunuh, mati syahid. Kan ditanya oleh malaikat itu, yang memberitahu kamu bisa masuk surga, bisa menjadi mati syahid itu siapa? Dijawab yang beritahu ya Ustadz hadis kan, ya guru saya ini kan, itu kiai saya. Ya. Kamu belajar begitu. Kalau begitu kamu belum berhak untuk masuk surga lebih dahulu sekalipun mati syahid. Maka yang lebih hak dahulu adalah orang yang ngajari kamu. Itu ustadz-ustadz ini. Kemudian malaikat menawari pada para kiai untuk masuk surga dulu. Apa jawab kiai? Saya bisa ngajar, ini adalah yang bangunkan musola saya, yang bangunkan TPQ saya, yang bangunkan masjid saya adalah orang kaya. Maka yang lebih dahulu masuk surga silakan malaikat orang yang kaya. Bingung bapak-bapak kira-kira ini ya. Ada para nabi tidak mungkin masuk surganya belakang. Kemudian para sahabat Rasul yang kaya-kaya semua itu bahkan akan masuk surga lebih dahulu. Kemudian kisah tadi yang masuk surga juga orang kaya dahulu. Kemudian apa artinya orang kaya itu masuk surga 500 tahun setelah orang miskin? Saya sependapat dengan keterangan para masyayikh. Yang dimaksud ini adalah orang kaya yang takut miskin. Jadi kekayaannya dimasukkan dalam hati, gambarannya adalah tae digoreng meneh ya. Orang kaya yang miskin, orang yang seperti ini yakin bahwa dia akan masuk surga. Bahkan mungkin tidak tahu apa masuk surga apa tidak. Saya setuju dengan pendapat itu. Sehingga kita semua ini jangan takut menjadi orang kaya. Karena apa? Kemarin sudah kita bahas bahwa rukun Islam 5 itu semuanya wajib dilakukan. Dan wajib untuk siapa saja. Tidak ada alasan tidak wajib. Jadi yang belum zakat itu harus punya azam untuk zakat. Yang belum haji harus punya azam untuk bisa naik haji. Ini yang harus kita tanamkan. Kemudian realnya seperti apa? Realnya azam kita. Forum ini kan sudah
Kita bahas mulai awal. Dan dulu saya sampaikan, saya ingin mendampingi para bapak-bapak ini. Biar kalau saya umpama ditakdirkan masuk surga, gak diganduli Pak Kadis. Masuk surga aja masuk no ya Allah Pak Uda. Kenapa? Dulu saya itu nih tidak bisa zakat ya timbarno wae. Saya tidak punya pekerjaan timbarno wae. Maka saya belum sampaikan ini. Tapi sekali lagi jangan minta disuapi Pak. Tidak mungkin kita akan nyuapi satu persatu ya Pak ya Tom. Kita hanya memberikan motivasi dan bukan sistem. Maka bolak-balik saya share beberapa kegiatan kita. Ada ayam chopper, ada ayam layer, ada ayam boiler. Pak Wito itu yang ikan franchise. Ini sudah terlambat 1 bulan Pak Wito. Dulu janjinya Syawal harus sudah ngisi dan hasil pertama cukup untuk umroh. Akan saya pantau nih Pak. Itu kenapa ini belum ngisi? Mas Amin juga begitu Mas Amin. Ojo belajar terus menerus. Dievaluasi hasilnya ini. Ini kesuwen ora waktune ini. Resesnya kesuwen apa tidak? Cuman Pak Zubaidi juga mau mengembangkan itu. Jadi diniati ini Pak untuk kewajiban kita memberi pendampingan yang tidak mampu-mampu ini. Yang Pak Rawi kan wis bolak-balik gagal. Nah, tapi ini forgive up tidak pernah putus asa. Saya menanya sasar itu nanam brambang. Saya tuh sewa tanah itu. Dulu nanam Pak Parno itu nanam pisang, salah bibit. Oh delalah salah bibit nggak produksi, akhirnya dibersihkan di depan Wisma itu Pak Parno sekarang dan alhamdulillah sudah ditanam, sudah sekarang kira-kira umur 50 hari. 50 hari itu habisnya 130 juta, saiki urung panen wis dinyang 200 juta. Padahal harapan kita sesuai dengan teknis itu adalah kalau satu akan produksi 1,2 atau 12 kali lipat, itu paling tidak dapat 12 ton. Kalau harga 30 berarti dapat 360 juta. Nah ini untuk umroh, untuk haji kan ya. Kenapa tidak bisa? Alasannya tidak punya uang, tidak punya tanah, sewa. Kemudian semangat kerja, semangatnya itu yang penting itu. Jadi kelompok lah, kelompok. Kita akan sanggup. Ini yang sudah berjalan seperti di Tasik Madu, alhamdulillah. Ini Pak Gernusa tidak datang ya, Ibnu tidak datang. Alhamdulillah. Begitu jadi, begitu produksi, harga telur naik. Berapa Pak Rezak? 26. Lah padahal harga pokok katanya harga 26. Harga pokok kan hanya 18 kan Pak. Pinten Pak Rezak? Dihitung loh Pak, ngono jenenge. Harga pokok itu paling mahal 19 harga rata-rata. Berarti nek 26 itu kan punya untung sekitar 8.000. Nek panen 10 kilo kan ya wis pira Pak. Dari kecil-kecil kan cukup. Ini dalam rangka kita ini melakukan kewajiban rukun Islam 5 harus kita lakukan semua. Dan ini sekali-kali jangan hanya mengandalkan akal. Jangan hanya mengandalkan akal, harus disertai dengan wiridan seperti tadi. Hasbunallah 450. Karena ini dijamin apa yang kita hajatkan itu adalah akan dikabulkan oleh Allah. Kalau belum berhasil, porsinya ditambah. Sak kuate. Ini kan Pak Rozak itu sudah 1.000 selawatnya. Pak Yai Rozik sudah, Pak Yai Hadis sudah 1.000. Ini kira-kira ada atau jangan bacaannya yang di Pak itu. Mungkin kualitas bacaannya yang kurang-kurang khusyuk. Kalau kita berobat itu kurang-kurang itu kan dosisnya ditingkatkan. Dosisnya ditingkatkan. Jadi insya Allah dengan dosisnya ditingkatkan dan dengan penuh optimisme dan penuh dengan husnudzon dengan Allah, kita akan berhasil apa yang kita inginkan. Itu barangkali ulasan bacaan hasbunallah
Ramadan, yaitu Arbaul Hurum, yang sering kita ini tidak menyadari kalau bulan ini adalah bulan yang mulia. Kemarin selepanan itu saya sampaikan bahwa ada 3 amal yang pahalanya tidak ditimbang oleh Allah. Yang satu adalah orang yang selalu memaafkan, saking abote ganjarane sehingga tidak ditimbang oleh Allah. Yang kedua, orang yang sabar, saking abote gak ditimbang oleh Allah. Yang ketiga adalah orang yang puasa. Puasa saking besarnya pahalanya tidak ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya mau saya jabarkan sekarang, tapi sudah dikupas habis oleh Yai Jazil Fawaid. Masya Allah. Saya kiai ini kok multi kan itu ya. Tidak janjian, tidak apa. Kok apa yang saya sampaikan semuanya dikupas habis. Ya, tidak habis. Mudah-mudahan kita ini menjadi seorang pemaaf. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang penyabar. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang sregep puasa. Allahumma amin. Kalau kita ini selalu mau matematis, maka pasti kita ini akan menjadi seorang pemaaf. Kenapa saya makan matematis? Kita ini berdoa, ini kan banyak kekurangan kita, sehingga doa kita tidak bisa cospleng. Yang ini yang akan kita bahas kemarin saya sampaikan ke Pak Tom itu, kita sari dari kitab yaitu Mukashafatul Qulub. Kenapa orang-orang dulu itu doanya cospleng, bisa melihat hal yang tidak bisa dilihat oleh mata. Tangannya Allah. Kemudian matanya Allah, kakinya kaki Allah. Sehingga kayak Mbah Hamid Pasuruan itu bisa mendatangi kholnya Sultan Aulia Syaikhul Jailani tiap tahun. Kita tidak mungkin kalau pakai pesawat. Tidak mungkin. Pakai tangannya, kakinya adalah kakinya Allah bisa sekejap mata toyil arti. Kita ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang ini akan kita bahas terus menerus nanti, pelan-pelan. Sopo ngerti nek di antara kita ini ada yang menjadi yang punya potensi menjadi wali, Anda tahu ya. Tapi kan kita terus kiat-kiat itu termasuk suhbatus soleh. Kita mencari yaitu bagaimana duduk dengan orang-orang yang soleh. Ini kita akan rencanakan Jumat Kliwon nanti itu Mas Kartono sudah nyari kereta ya. Akan kita rombongan naik kereta ke Pekalongan. Jadi yang berangkat jam 12 saja. Bayarnya 250.000. Sudah PP sak makane. Kalau panitia tambel urusannya panitia, jangan Bapak tidak usah mikir. Yang jelas itu bayar gerbong saja tidak cukup itu Pak. Belum lagi kendaraannya kita ngantar ke stasiun. Belum lagi kita jemput dari stasiun sana ke tempat Habib Lutfi. Tapi saya tentukan bahwa ini adalah kiat-kiat kita suhbatus soleh, biayanya hanya 250.000. Kita rame-rame nanti. Ini satu kiat-kiat. Jadi kan sering saya sampaikan, ngaji ini adalah seperti fakultas kedokteran. Apa yang kita omongkan harus kita lakukan. Tidak hanya sebenarnya menjadi ilmu ya Pak Tom ya. Ya, Pak, mulai awal kan saya sampaikan. Di Pak Saiful itu kalau sekolah dokter itu ya. Jadi semuanya yang dipelajari itu ada diterapkan. Sehingga belum ada pendidikan yang melawan pendidikan fakultas kedokteran itu. Tidak ada yang menjadi ilmu. Nah, saya akan menginginkan seperti itu di acara Jumat pagi ini. Tadi sudah mulai kita singkat, sholawatnya adalah hanya mahalul qiyam dan khairul anam. Karena apa? Mengejar jam 6:30 harus selesai. Itu adalah merespon beberapa usulan itu. Kakek selingan malah sadil lali. Bahasanya kan tadi suhbatus soleh. Kemudian yang kita bahas itu tentang sifat sabar, sifat pemaaf dan puasa.
yang dikupas habis oleh Kiai Jazil Fawaid itu. Mau satu yang masih harus kita bahas lagi, yaitu udkhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Masuklah Islam secara sempurna dan jangan mengikuti jejak-jejak setan. Inna syaitona aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang jelas. Perintah ini memerintahkan kita bahwa kita ini harus memahami Islam secara sempurna. Mana mungkin kita ini bisa melakukan ajaran-ajaran Islam dengan sempurna kalau kita tidak memahami Islam dengan sempurna. Supaya kita ini, kewajiban kita ini gugur, maka tidak ada hari tanpa ngaji. Tanpa ngaji bagaimana kita bisa memahami Islam secara sempurna. Kemudian wala tatabi'u khutuwatis syaiton. Kita jangan mengikuti jejak-jejak setan. Ini juga tidak gampang. Karena setan itu lebih pengalaman dari kita. Umure wis tuwa, yang dihadapi ujian-ujian setan sudah banyak sekali. Kira-kira mana pekerjaan kita ini yang tidak mengikuti jejak setan? Kadang-kadang amal kita ini kelihatannya ngaji, tapi ternyata mengikuti jejak setan. Kadang-kadang kita ini kelihatannya sedekah tapi mengikuti jejak-jejak setan. Kalau kita renungkan, yaitu tentang pertama, tentang Sultanul Aulia Sayyidul Jailani. Setiap malam bangun, ternyata yang membangunkan setan. Padahal membangunkan orang untuk qiyamul lail kan baik. Tapi itu adalah pekerjaannya setan. Bagaimana bisa tahu Imam Ghazali, Sultan Ali Abdul Jailani? Kalau itu setan. Karena dia punya pandangan batin yang sangat tajam. Lah supaya punya pandangan yang sangat tajam batin kita, inilah perlu kajian terus-menerus. Kajian terus-menerus. Karena kenapa Sultan Aulia Syekh Jailani dibangunkan oleh setan? Khawatir kalau bangunnya Sultan Aulia ini telat. Kalau sudah telat itu nambale sangat banyak. Berarti akan lebih banyak amalnya Sultan Aulia Jailani ketika ibadah itu telat. Kemudian kita masih ingat juga Abdullah bin Umi Maktum. Muadzinnya beliau Rasulullah. Seorang yang buta. Bahkan saking mulianya sampai Rasulullah itu ditegur dalam satu surat, yaitu Abasa wa Tawalla Anja'ahul A'ma itu. Dari seorang yang bisa sampai Allah itu intervensi, itu kan saking muliana Abdullah bin Umi Maktum. Itu adalah wajib melakukan sholat jamaah meskipun buta oleh Rasulullah. Rumahnya jauh dengan Masjid Nabawi jauh. Tapi apa yang terjadi? Karena Abdullah bin Umi Maktum ini buta, pernah kesandung. Sehingga sampai keluar darahnya. Akhirnya dalam hari-hari berikutnya, itu adalah dituntun oleh setan untuk sholat ke Masjid Nabawi. Apakah ini tidak baik? Setan nuntun untuk sholat jamaah. Nah ini yang kita khawatirkan, yang kita takutkan seperti ini. Hal-hal yang kelihatannya itu adalah perbuatan setan. Kegiatan orang alim, perbuatan orang baik tapi setan. Contohnya umpama, saya ngomong di sini, wiridan bareng. Kemudian hati saya ada terselip, Pak Udawu ternyata wong alim. Pak Udawu ternyata istiqomah. Itu adalah cara setan ganggu diri kita. Itu salah satunya. Maka kita ini harus belajar terus-menerus. Tiada hari tanpa belajar. Tiada hari tanpa jamaah. Tiada hari tanpa sedekah. Demikian prolog saya.
Nanti Pak Yetom yang menambahkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi